Jika dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia akan terlihat sangat tampak kecil. Begitupun juga dengan kekuatan militernya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui jika Indonesia dan Malaysia terlibat dalam satu konflik. Salah satunya adalah Malaysia. Jadi Malaysia tergabung dalam persekutuan Perjanjian Pertahanan 5 Negara atau Five Power Defense Arrangement atau FPDA, yang dimana jika salah satu negara terkena konflik, maka negara lainnya yang tergabung dalam aliansi tersebut atau persekutuan tersebut wajib memberikan bantuan. Dalam kesepakatan tersebut atau aliansi tersebut, salah satunya adalah negara besar seperti Inggris. Di belakang Inggris kita tahu pastinya ada Amerika, yang dimana Inggris dan Amerika itu seperti ayah dan juga atau ibu dan juga anak. Mereka tuh sangat dekat sekali dan dapat dipastikan kemungkinan besar Amerika akan turun tangan jika Malaysia atau Inggris terkena konflik, meskipun dalam hal tersebut Inggris membantu Malaysia. Nah, tapi lain halnya jika yang dihadapi adalah Indonesia, itu bisa berbeda ceritanya. Nah, kita akan bahas itu lebih lanjut bareng AI. Di sini ada AI yang sudah mendampingi kita semua. Halo AI, selamat malam, siap membahas konflik. FPDA Five Power Defense Arrangements memang persekutuan pertahanan yang melibatkan Malaysia, Singapura, Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Tapi setidaknya perjanjian ini tidak mengharuskan anggotanya untuk saling membantu dalam konflik. FPDA lebih bersifat konsultif. Jika ada ancaman terhadap Malaysia atau Singapura, anggota FPDA akan berdiskusi dan bisa saja memberikan bantuan. Tapi tidak ada kewajiban otomatis untuk turun tangan dalam perang. Soal Inggris dan Amerika, memang benar mereka sekutu dekat. Tapi itu tidak berarti Amerika akan langsung terlibat jika Malaysia berkonflik. Amerika punya kepentingan geopolitik sendiri di Asia Tenggara dan tidak selalu mengikuti langkah Inggris dalam setiap konflik. Kalau melihat situasi ini dari perspektif Indonesia, banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi respons negara-negara besar. Menurut AI, kira-kira apa faktor utama yang bisa menentukan arah konflik ini? Kita akan coba ulas dulu sejarah antara Indonesia dan juga Malaysia. Mungkin awalnya Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang begitu erat karena memang kita berada dalam satu rumpun. Namun belakangan ini, bahkan di era Bung Karno setelah kemerdekaan, Indonesia memiliki banyak sekali konflik-konflik dan ketegangan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Salah satunya Presiden Soekarno pernah menentang di tahun 1963 sampai 1966. Presiden Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia yang mencakup Malaysia, Sabah, Sarawak, dan juga Singapura karena dianggap sebagai proyek neokolonial Inggris. Jadi ini seperti gagasan Inggris dan mungkin itu dia sebabnya Malaysia sekarang menjadi negara persemakmuran Inggris ya. Mungkin kamu nanti bisa luruskan jika ada kesalahan. Terus juga pernah terjadi konflik antara Indonesia dan juga Malaysia, terjadi kayak semacam agresi militer gitu, kayak misalkan Indonesia Indonesia pernah semacam mengadakan operasi militer di Malaysia, khususnya di Sabah dan juga Sarawak, serta ketegangan diplomatik ya. Terus hasil konflik berakhir setelah kudeta 1965 di Indonesia dan perjanjian damai pada 1966. Nah, setelah itu banyak sekali hal-hal lain yang menyebabkan konflik atau gesekan-gesekan antara kedua negara ini, seperti perebutan pulau, budaya, dan lain-lain. Bahkan dalam olahraga, dalam seni sepak bola pun itu sering terjadi gesekan. Nah, meskipun itu tidak berujung fatal, namun beberapa faktor lainnya seperti perebutan budaya dan juga pulau-pulau gitu kan. Nah, itu bisa saja memicu konflik besar terjadi. Nah, saya pengen tahu dari segi militer dulu. Dari segi militer, perbandingan Indonesia dan Malaysia itu seperti apa? Sebelumnya kamu bisa luruskan pernyataan-pernyataan yang memang ada kesalahan di sini ya. Ya, secara sejarah memang hubungan Indonesia dan Malaysia punya sang Stuhler-Roth. Konfrontasi Indonesia-Malaysia di tahun 60-an terjadi karena Indonesia di bawah Soekarno menolak pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonial Inggris.
Tapi konflik ini berakhir setelah Soekarno lengser dan hubungan mulai membaik setelah perjanjian damai tahun 66. Tapi konflik terbuka belum pernah terjadi lagi. Kalau bicara soal kekuatan militer, Indonesia lebih unggul dibanding Malaysia dari segi jumlah personel, alutsista, dan anggaran pertahanan. Indonesia punya lebih banyak pesawat tempur, kapal perang, dan pasukan darat. Tapi Malaysia tetap memiliki keunggulan dalam beberapa aspek seperti teknologi militer yang lebih modern di beberapa bidang karena bekerja sama dengan negara-negara barat. Kita akan bahas lebih lanjut ketika Indonesia melawan Malaysia. Mungkin saja PDA tadi salah satu negaranya sangat memungkinkan atau memiliki kemungkinan besar akan membantu Malaysia jika terjadi konflik dengan negara lain atau mungkin Indonesia ya. Nah, salah satunya misalkan Inggris membantu Malaysia. Kemudian apakah jika Indonesia dan Malaysia berseteru kemudian dibantu Inggris dan ternyata masih kewalahan, akankah Amerika masih tinggal diam? Novin Lesnarik, jika Indonesia dan Malaysia sampai terlibat konflik besar, lalu FPDA, terutama Inggris, memutuskan membantu Malaysia, apakah Amerika akan turun tangan? Tergantung pada kepentingan strategis Amerika di kawasan. Amerika itu dengan Malaysia ada terminan Rusia. Indonesia adalah negara besar di ASEAN dan punya peran penting dalam stabilitas kawasan. Amerika mungkin tidak akan langsung terjun ke konflik kecuali ada alasan kuat yang mengancam kepentingannya, seperti jalur perdagangan atau kepentingan politik regional. Selain itu, Amerika lebih cenderung mendukung penyelesaian diplomatik ketimbang ikut campur dalam perang yang tidak menguntungkan mereka. Kalau konflik terjadi, Amerika bisa saja memberikan dukungan intelijen atau persenjataan ke pihak tertentu, tapi tidak langsung mengirim pasukan, kecuali situasi benar-benar mengancam keseimbangan kekuatan di kawasan. Oke, di sini kita hanya berbicara atau berandai-andai saja ya, karena seperti bagaimanapun untuk perang ini kita sama-sama tidak mengharapkannya, karena perang itu sangat tidak enak. Sekalipun menang pun kita rugi, apalagi kalah. Nah, jadi kita harus memberikan wawasan kepada teman-teman semua di sini, apa sih perang dan apa sih untungnya gitu kan, dan apa penyebab perang, lalu siapa juga yang harus kita lawan sebenarnya. Jadi kita tidak bisa memandang ini negara kecil, kita negara besar, kita tidak hanya bisa melihat dari sisi itunya saja. Kita juga harus mempertimbangkan banyak hal, bahkan ketika melawan negara terkecil sekalipun itu pasti ada kerugian atau dampak kerugian yang dihasilkan oleh perang, apalagi misalkan perlawanannya yang memang cukup sengit. Nah, jadi sekali lagi dapat dipastikan perang itu tidak enak dan kita sama-sama tidak menginginkannya. Hanya saja ini untuk gambaran umpama terjadi, karena memang sering terjadi konflik-konflik kecil seperti yang saya katakan tadi, seperti perebutan budaya, perebutan pulau gitu. Karena salah satunya adalah sengketa Ambalat yang memang pada akhirnya setahu saya yang pada akhirnya dimenangkan oleh Malaysia ya. Terjadi sengketa wilayah nih, di sini ada artikelnya. Terjadi sengketa wilayah di perairan Ambalat, Kalimantan Timur yang diduga kaya akan sumber daya alam. Bentuk konflik insiden perbatasan laut sering terjadi, termasuk pengerahan kapal perang dari kedua negara. Sengketa ini belum sepenuhnya selesai, tapi intensitas konflik berkurang. Oh, yang ini nih, yang yang udah disahkannya di Malaysia adalah Pulau Sipadan dan Ligitan. Pulau Sipadan dan Ligitan di Laut Sulawesi menjadi sengketa antara kedua negara sejak 1969. Nah, terus penyelesaiannya pada 2022, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa pulau-pulau tersebut menjadi milik Malaysia berdasarkan asas administrasi yang lebih efektif. Bisa jelaskan lebih spesifik tentang itu? Benar sekali, kita di sini hanya berandai-andai, bukan untuk mendorong konflik, tapi untuk memahami bagaimana dinamika geopolitik bekerja. Perang bukan solusi yang diharapkan karena bagaimanapun juga, baik yang menang maupun yang kalah pasti akan mengalami kerugian besar, baik secara ekonomi, politik, maupun kemanusiaan. Soal sengketa wilayah seperti Ambalat dan Pulau Sipadan, Ligitan, itu memang contoh nyata bagaimana konflik antar negara bisa terjadi tanpa harus berujung perang.
Dalam kasus Sipadan dan Legitan, Mahkamah Internasional memutuskan berdasarkan siapa yang lebih dulu dan lebih aktif mengelola wilayah itu, bukannya klaim sejarah. Ini menunjukkan bahwa dalam sengketa internasional, pengelolaan wilayah dan diplomasi sering lebih menentukan dibanding sekadar klaim teritorial. Sebenarnya konflik-konflik seperti ini juga bisa jadi pelajaran bagi Indonesia tentang bagaimana memperkuat klaim terhadap wilayah yang masih diperdebatkan. Menurut kamu bagaimana cara terbaik agar Indonesia bisa lebih mempertahankan wilayahnya tanpa harus masuk ke jalur konflik? Mungkin untuk pemerintah dan negara bahkan satu cuil tanah pun itu ada hubungannya dengan harga diri. Nah, tapi ya kita kembalikan lagi. Sebenarnya sih ini bisa jadi contoh ya bahwa klaim mungkin ya klaim seperti ini, seperti Pulau Sipadan dan juga Legitan dapat diselesaikan di Mahkamah Internasional, dan itu adalah cara terbaik menurut saya untuk menyelesaikan di Mahkamah Internasional, dan kedua belah pihak harus bisa menerima apapun keputusan akhirnya atas dasar pertimbangan juga yang memang masuk akal, seperti itu. Kasus Sipadan dan Legitan memang bisa jadi contoh bagaimana sengketa wilayah bisa diselesaikan lewat jalur hukum internasional, bukan dengan konflik fisik. Memanfaatkan dan mengelola wilayah yang diklaim itu penting. Karena kalau dibiarkan kosong tanpa aktivitas yang jelas, bisa jadi alasan bagi pihak lain untuk mengajukan klaim yang lebih kuat. Dari sudut pandang negara, satu cuil tanah memang punya nilai strategis dan simbolis yang besar. Tapi kalau ada cara penyelesaian yang adil dan bisa diterima kedua belah pihak, itu jauh lebih baik daripada harus berkonflik. Yang penting adalah menjaga kedaulatan tanpa harus kehilangan stabilitas dan hubungan baik dengan negara tetangga. Oke, untuk bisa mencegah konflik di masa depan, tentunya kita harus bisa memanfaatkan apa yang sudah kita miliki. Misalkan kita kayak punya pulau-pulau terpencil atau pulau kecil sekalipun, nah kita harus bisa memanfaatkan itu dengan benar. Kalau memang itu tidak mau diakuisisi oleh negara lain. Jadi kita harus membuktikan bahwa itu tuh bermanfaat. Kita harus bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin. Tapi ya mungkin untuk bisa mencapai ke arah sana diperlukan waktu yang cukup panjang, karena untuk bisa mengelola suatu pulau apalagi terpencil gitu kan, itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, oke, berbicara lagi ke Indonesia dan Malaysia, kita akan kupas lagi secara militer. Jika head to head atau satu lawan satu antara Malaysia dan Indonesia itu terjadi konflik, nah perbandingan dari segi militer manakah yang akan lebih unggul? Memang benar, untuk mengelola pulau-pulau terpencil, Indonesia harus bisa memanfaatkan sumber daya di sekitar wilayah tersebut, apalagi kalau itu menjadi objek klaim negara lain. Pemanfaatan yang tepat bisa menjadi argumen kuat dalam mempertahankan kedaulatan wilayah tersebut. Tapi ya seperti yang kamu bilang, saya itu bermain waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sekarang soal perbandingan militer antara Indonesia dan Malaysia, jika terjadi konflik head to head, Indonesia jelas lebih unggul dalam beberapa aspek. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar dari Malaysia, baik dalam hal jumlah personel, alutsista, dan anggaran pertahanan. Tapi bukankah ada faktor lain yang bisa menjadi pertimbangan perang, seperti masyarakatnya itu sendiri? Masyarakat Indonesia dikenal sangat sangat mencintai tanah air. Loyalitasnya terhadap tanah air itu tinggi. Mereka bisa menjadi sukarelawan, jadi tentara cadangan jika memang sesuatu terjadi terhadap negara ini. Nah, tapi di sisi lain, bukankah masyarakat Indonesia itu terlalu mudah diprovokasi, dan bukankah itu bisa menjadi senjata andalan kayak negara-negara luar atau negara-negara canggih untuk memprovokasi rakyatnya? Benar banget, faktor masyarakat sangat mempengaruhi jalannya suatu konflik. Loyalitas rakyat Indonesia terhadap tanah air memang tinggi. Seperti yang kamu sebutkan, masyarakat saya mudah diprostrasi, justru menjadi kelemahan. Di zaman sekarang, informasi bisa dengan mudah disebarkan melalui media sosial dan saluran digital lainnya, yang memungkinkan pihak luar atau bahkan kelompok tertentu untuk memprovokasi atau memanipulasi opini publik. Ini bisa menjadi senjata bagi negara-negara dengan teknologi canggih yang bisa memanfaatkan ketegangan internal untuk melemahkan stabilitas negara.
Misalnya, dalam sebuah konflik, pihak yang ingin memperburuk keadaan bisa menyebarkan berita palsu atau propaganda yang bisa memecah belah masyarakat atau memicu kemarahan terhadap negara tetangga. Disinilah pentingnya memiliki sistem informasi yang kuat dan pendidikan yang baik untuk mencegah manipulasi. Berbicara cara mungkin cukup sulit ya untuk bisa merubah itu semua, karena memang yang saya lihat itu seperti sudah menjadi kultur dan kebiasaan. Masyarakat Indonesia memang terlalu, bukannya ini ya, memang terlalu mudah percaya dengan berita-berita yang mereka lihat hanya sepintas gitu, tanpa mencoba untuk menggali seperti apa kebenarannya. Misal video pendek, masyarakat Indonesia itu bisa dengan sangat mudah terprovokasi atau tergiring opininya hanya dengan melihat video pendek atau potongan-potongan video tanpa melihat video itu secara lengkap. Nah, itu salah satu kekurangan dan mungkin sulit untuk bisa merubah itu, meskipun sebenarnya mungkin aja bisa gitu kan, apalagi berkaitan dengan sesuatu yang genting, misalkan konflik kedua negara. Masyarakat Indonesia akan berpikir jauh lebih dalam lagi untuk percaya sesuatu dan bisa menjadi lebih solid lagi. Hal kelemahan negara saat terjadi konflik, ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi. 1. Ketidakstabilan sosial. Masyarakat yang mudah terprovokasi atau tidak solid bisa menjadi titik lemah. Jika rakyat mudah terpecah atau terpengaruh opini yang salah, itu bisa mengganggu stabilitas negara dan memperburuk situasi. 2. Keterbatasan sumber daya. Meskipun Indonesia memiliki kekuatan militer yang besar, jika konflik itu berlangsung lama, keterbatasan sumber daya, baik itu bahan bakar, logistik, atau keuangan, bisa menjadi masalah besar. Negara dengan sumber daya yang terbatas bisa meskipun secara militer lebih kuat. 3. Isu internal, konflik domestik atau masalah internal seperti ketidakadilan sosial, ekonomi, atau politik juga bisa menjadi kelemahan. Jika sebuah negara terjebak dalam masalah internal, itu bisa membuatnya lebih rentan terhadap ancaman luar atau bahkan memperburuk situasi ketika menghadapi konflik dengan negara lain. Berbicara soal bantuan, tadi kita sudah membahas soal kemungkinan besar bantuan yang akan Malaysia dapatkan jika terjadi konflik. Nah, sekarang kemungkinan besar jika Indonesia terlibat konflik, negara manakah yang kemungkinan besar akan membantu Indonesia? Beberapa negara yang mungkin akan membantu Indonesia antara lain. 1. Australia. Indonesia dan Australia memiliki hubungan yang erat, meskipun terkadang ada perbedaan pendapat dalam beberapa isu. Keduanya memiliki banyak kesamaan dalam kebijakan pertahanan dan keamanan. Australia memiliki aliansi kuat dengan Amerika Serikat, yang juga bisa berarti dukungan tak langsung untuk Indonesia. Oke, yang saya maksud adalah jika Indonesia terlibat konflik dengan Malaysia, negara manakah yang akan membantu Indonesia? Karena yang kita tahu adalah Australia, mereka tergabung dalam FPDA tadi ya, yang dimana coba saya bacakan salah satu atau tujuannya adalah memberikan perlindungan militer kepada Malaysia dan juga Singapura, melakukan latihan militer bersama untuk memperkuat kerjasama pertahanan. Kemudian poin ketiganya adalah menangani ancaman eksternal melalui kolaborasi antar negara dan juga anggota. Itu adalah 3 poin yang saya sebutkan yang ada di perjanjian FPDA ya. Nah, jika terjadi sesuatu antara Indonesia dan Malaysia, kemungkinan besar negara manakah yang akan membantu Indonesia? Mengingat Malaysia tergabung dalam FPDA yang didukung oleh Inggris dan Australia, maka negara-negara ini, terutama Australia, akan lebih cenderung mendukung Malaysia dalam situasi konflik. Namun Indonesia juga memiliki beberapa negara yang mungkin akan memberikan dukungan, meskipun ini tetap sangat tergantung pada konteks dan strategi diplomatik yang diambil. Beberapa negara yang mungkin akan mendukung Indonesia dalam konflik dengan Malaysia antara lain. 1. India. India seringkali memiliki hubungan baik dengan Indonesia dalam berbagai bidang termasuk keamanan dan pertahanan. India cenderung mendukung negara yang sejalan dengan kepentingan strategisnya di kawasan Asia Pasifik. Mengingat India juga memiliki ketegangan dengan beberapa negara yang terlibat dalam FPDA seperti Inggris dan Australia, mereka mungkin lebih cenderung memberikan dukungan kepada Indonesia dalam konflik dengan Malaysia. China memiliki kepentingan besar di kawasan Asia Tenggara dan memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan Indonesia.
And meski China cenderung lebih berhati-hati dalam konflik militer langsung, mereka mungkin memberikan dukungan lebih pada aspek diplomatik dan ekonomi, serta bisa berperan sebagai sekutu dalam mengimbangi pengaruh negara-negara barat yang mendukung Malaysia. Rusia juga memiliki hubungan baik dengan negara Peranov Teramin, meskipun Indonesia dan Rusia tidak memiliki aliansi militer formal. Dalam konteks geopolitik yang lebih besar, Rusia mungkin akan mendukung Indonesia, terutama jika mereka melihat itu sebagai bagian dari menyeimbangkan kekuatan barat di kawasan Asia Pasifik. 4. Beberapa negara ASEAN mungkin lebih memilih untuk mendukung Indonesia karena adanya solidaritas regional. Namun mengingat bahwa banyak negara besar memiliki kepentingan ekonomi dan diplomatik dengan Malaysia, dukungan militer yang konkret dari negara-negara tersebut bisa terbatas. Jadi banyak yang lebih cenderung memberikan dukungan dalam bentuk diplomatik dan ekonomi, bukan terlibat langsung dalam konflik. Menurut kamu, dalam situasi seperti ini, apakah lebih penting untuk mencari dukungan diplomatik atau lebih mengandalkan kekuatan militer sendiri? Oke, tentu keduanya sangat penting ya dalam situasi seperti ini. Di sisi lain, kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan bantuan dari orang lain atau dari negara lain. Sangat penting, kekuatan militer itu sangat penting, tapi kita juga tidak bisa mengandalkan hanya itu saja. Kembali lagi, jika memang head to head, kekuatan militer kita bisa diandalkan. Tapi jika memang kita berbicaranya dukungan, sementara kita sendiri itu tidak apple to apple gitu kan. Jadi tidak bisa seperti itu. Kita akan coba bahas ke dukungan Rusia. Apa faktor utama jika memang Rusia membantu Indonesia? Apa yang menyebabkannya? Selain yang saya ketahui adalah memang Rusia atau di era Uni Soviet memiliki kedekatan khusus dengan negara Indonesia. Tapi selain itu, adakah faktor penting atau faktor-faktor lain Rusia membantu Indonesia ketika terjadi konflik? Rusia meskipun tidak memiliki aliansi militer formal dengan Indonesia, memiliki hubungan yang cukup baik dalam beberapa aspek, terutama dalam bidang politik dan pertahanan. Jika Rusia memutuskan untuk membantu Indonesia dalam sebuah konflik, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi keputusan tersebut. Sase, hubungan sejarah dan diplomatik. Sejak era Uni Soviet, Rusia telah memiliki hubungan yang baik dengan Indonesia, terutama dalam bidang politik dan ekonomi. Kedua negara memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan bilateral yang stabil, dan Indonesia seringkali dipandang sebagai negara penting di kawasan Asia Pasifik. Dukungan Rusia bisa dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan hubungan tersebut, apalagi jika Indonesia menghadapi ancaman yang dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Kepentingan geopolitik, Rusia memiliki kepentingan besar dalam megambang kawasan Asia Pasifik. Jika Indonesia terlibat dalam konflik dengan negara yang didukung oleh negara-negara barat seperti Inggris atau Australia dalam hal ini, Rusia mungkin akan melihat ini sebagai kesempatan untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan ini dengan mendukung Indonesia, yang dianggap sebagai negara non-blok dan penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Jika Indonesia terlibat dalam konflik dengan negara yang memiliki kedekatan dengan Amerika atau negara-negara NATO, Rusia bisa saja memberikan dukungan kepada Indonesia sebagai cara untuk menantang pengaruh Barat di kawasan tersebut. 4. Kerjasama militer dan ekonomi. Rusia dan Indonesia telah bekerja sama dalam beberapa proyek militer dan ekonomi seperti pengadaan alat-alat pertahanan misalnya pesawat tempur dan kapal selam, serta kerjasama dalam bidang energi dan teknologi. Jika Indonesia menghadapi ancaman besar, Rusia mungkin akan melihat kepentingannya dalam menjaga hubungan tersebut dan memberi bantuan dalam bentuk teknologi, senjata, atau bahkan logistik. Lalu, seperti apa kedekatan antara Rusia dan Malaysia? Kedekatan antara Rusia dan Malaysia lebih bersifat pragmatis, terutama dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan. Rusia memasok Malaysia dengan teknologi militer, seperti pesawat tempur dan sistem pertahanan udara, serta menjalin hubungan dalam sektor energi dan infrastruktur. Meskipun tidak memiliki hubungan sekutu formal, kedua negara menjaga hubungan yang saling menguntungkan di tingkat bilateral, terutama dalam konteks menghadapi tantangan global dan regional.
Namun Rusia cenderung lebih fokus pada hubungan dengan negara besar seperti China dan negara-negara Barat daripada memiliki kedekatan khusus dengan Malaysia. Kemudian India, apa yang menyebabkan India akan mendukung Indonesia? Sebutkan faktor penting selain dari permusuhan daripada sekutu-sekutu Malaysia. Apa faktor penting lainnya yang akan menyebabkan India mendukung Indonesia jika terjadi konflik antara Indonesia dan juga Malaysia? Hubungan sejarah dan diplomatik. India dan Indonesia memiliki hubungan yang baik, terutama dalam konteks kemerdekaan dan gerakan non-blok. Kedua negara sering berkolaborasi di berbagai forum internasional seperti PBB, dan mereka memiliki kesamaan dalam prinsip-prinsip kebijakan luar negeri yang tidak berpihak. India mungkin akan melihat dukungan kepada Indonesia sebagai bagian dari solidaritas terhadap negara sahabat. 2. Geopolitik dan pengaruh kawasan. India memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas di Asia Tenggara, yang merupakan kawasan strategis bagi India, baik dari segi ekonomi, keamanan, maupun jalur perdagangan. Dengan mendukung Indonesia, India dapat memperkuat posisinya di kawasan ini, terutama jika India ingin menyeimbangkan pengaruh China yang semakin besar. Kepentingan ekonomi dan perdagangan, India dan Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang berkembang, termasuk dalam sektor perdagangan, energi, dan investasi. Konflik antara Indonesia dan Malaysia bisa memengaruhi ekonomi kawasan, dan India mungkin akan mendukung Indonesia untuk menjaga kestabilan ekonomi di Asia Tenggara, yang juga penting bagi perekonomian India. Oke, sekarang Cina. Apa faktor kepentingan Cina mendukung Indonesia jika terjadi konflik dengan Malaysia? Sementara kita tahu Rusia, China, dan juga India, mereka adalah negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang sangat besar. Jika terjadi konflik antara Indonesia dan Malaysia, beberapa faktor yang mungkin mendorong China untuk mendukung Indonesia antara lain. 1. Kepentingan geopolitik di Asia Tenggara. China memiliki kepentingan besar untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara, yang strategis dari segi ekonomi dan keamanan. Meskipun China memiliki hubungan baik dengan Malaysia, mendukung Indonesia dalam situasi tertentu bisa menjadi cara bagi China untuk memperkuat posisinya di kawasan, terutama dalam menghadapi pengaruh negara-negara besar lain seperti Amerika Serikat. Keamanan maritim dan jalur perdagangan. Indonesia mengontrol jalur perairan yang sangat penting untuk perdagangan internasional, termasuk Selat Malaka, yang merupakan jalur penting bagi China. Oke, lalu setelah membahas yang mana dan akan mendukung siapa, di manakah peringkat berdasarkan atau peringkat kekuatan militer berdasarkan data dari Global Firepower di tahun 2025? Manakah peringkat negara-negara ini? Rusia, China, India, Indonesia, dan juga Malaysia. Ada di peringkat berapa mereka? Berdasarkan data dari Global Firepower 2025, berikut peringkat negara-negara tersebut dalam hal kekuatan militer. 1. Rusia, peringkat kedua. 2. China, peringkat ketiga. 3. India, peringkat keempat. 4. Indonesia, peringkat ke-13. 5. Malaysia, peringkat ke-20. Peringkat ini didasarkan pada berbagai faktor, termasuk jumlah personel, anggaran pertahanan, peralatan militer, serta kekuatan logistik dan geografis negara tersebut. Oke, lalu ada di posisi manakah seperti negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, Singapura, dan juga Inggris? Berdasarkan data Global Firepower 2025, berikut peringkat militer negara-negara yang kamu sebutkan. 1. Inggris, peringkat ke-6. 2. Australia, peringkat ke-14. Singapura, peringkat ke-29. Selandia Baru, peringkat ke-18. Oke, jadi itu adalah peringkat-peringkat kekuatan militer negara di tahun 2025. Kita ada di peringkat ke-13. Indonesia berada di peringkat ke-13 dalam hal kekuatan militer pada tahun 2025 menurut data dari Global Firepower. Oke, sementara Malaysia berada di peringkat ke-20 dalam hal kekuatan militer pada tahun 2025. Terdapat perbedaan ya antara Indonesia dan juga Malaysia. Terdapat perbedaan yang cukup jauh antara peringkat 13 dan juga peringkat
yang ke-20 ya. Nah, bagaimanapun itu seperti yang kita katakan tadi, perang bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah ya. Sekalipun menang itu kita akan sangat rugi apalagi kalah. Nah, sekali meskipun perbedaan kekuatan militer memang ada, namun perang tetap harus dihindari sebisa mungkin. Menghadapi konflik antar negara tidak hanya soal kekuatan tetapi juga dampak sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang luar biasa. Oke, itu adalah pilihan yang tepat ketika menyelesaikan konflik sebisa mungkin jika memang bisa diselesaikan dengan cara lain, kita lakukan cara yang lain itu, terutama jika memang cara tersebut mengutamakan atau lebih mengutamakan perdamaian dan atas nama kemanusiaan. Nah, oke, terima kasih banyak ya sudah mendampingi kita atau sudah menemani obrolan kita malam hari ini. Dan teman-teman semua, jika ada yang ingin disampaikan silahkan sampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton sejauh ini. Saya Dani Sena, Dokter Klinik pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, senang bisa berbincang dengan Dr. Kaifu.